Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi Senin 23 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joshunika, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Kesigapan dan sinergi aparat keamanan Indonesia kembali diuji saat dugaan ancaman bom kembali memaksa pesawat Saudi Airlines SV5688. Car Free Day di jalur Monas sampai Bundaran HI Jakarta diramaikan oleh warga yang mengantri untuk mengikuti cek kesehatan gratis dari Polri. Lahan seluas 16 hektar di markas Batalion A pelopor Satuan Brimopolda Sulawesi Tengah menjadi pusat pertanian dan peternakan produktif. Pemirsa, personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Satreskrim Polresta Bandar Aceh yang dipimpin oleh Ibda T. Syahrizal berhasil menangkap pelaku utama human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang yang selama ini menjadi buronan. Pelaku berinisial RH warga asal Kecamatan Muara 1, Lok Sumawe tertangkap di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru pada Kamis 19 Juni 2025. Penangkapan ini menjadi titik terang dalam kasus perdagangan gadis 16 tahun asal Aceh Besar. Penangkapan tersangka RH dikonfirmasi oleh Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Heri Purwono melalui Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Fadila Aditya Pratama di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Tersangka RH tertangkap setelah petugas melakukan penyelidikan lanjutan yang mendalam dan intensif. Dalam operasi penangkapan, polisi juga berkoordinasi erat dengan pihak terkait lainnya, seperti Bea Cukai, Imigrasi, hingga Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Tersangka diamankan saat hendak terbang ke Malaysia. Dari Satreskrim Polresta Banda Aceh berhasil mengamankan satu tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana TPPO yang lalu di awal tahun korban atas nama inisial PU. Tersangka kita amankan di Pekanbaru berkat kerjasama dari tim Bea Cukai dan dari Imigrasi yang menginformasikan kepada kami. Kemudian pelaku diduga akan terbang kembali ke Malaysia. Dari situ mendapatkan informasi dan kami langsung meluncur ke Bandara Pekanbaru untuk mengamankan. Dan selanjutnya dibawa ke Banda Aceh untuk kita lakukan penyelidikan lanjut di Polresta Banda Aceh. Penangkapan ini berkaitan dengan bersangkutan sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan DPO dari bulan Januari. Mereka melarikan diri, menghilang, dan teridentifikasi. Kita mendapat informasi dia ada di Pekanbaru dan akan terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia. Atas perbuatannya, RH dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. RH merupakan orang yang diduga kuat menjual gadis berusia 16 tahun berinisial PAF warga Aceh Besar. PAF ditemukan menjadi pekerja seks komersial di negeri jiran Malaysia pada Desember 2024 lalu. Kasus ini sempat menarik perhatian publik setelah PAF dilaporkan hilang dan kemudian ditemukan di Malaysia berkat bantuan sejumlah warga Aceh di sana. Setelah ditemukan, korban dijemput oleh aparat kepolisian dan BP2MI, serta berhasil dibawa pulang ke Tanah Rancong. Penangkapan RH ini menjadi langkah penting dalam memberantas praktik perdagangan orang dan memberikan keadilan bagi korban sekaligus menjadi peringatan keras bagi sindikat serupa bahwa hukum akan terus mengejar. Dari Humas Polresta Banda Aceh, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV.
Nekat menjamret telepon genggam milik seorang polisi wanita di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang. Pasangan sejoli yang tengah dimabuk asmara ini diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Kedua tersangka ditangkap di dua tempat berbeda, yakni di kawasan Tanah Abang dan kawasan Senen, Jakarta Pusat. Petugas unit Kamnek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat memburu pasangan sejoli pelaku penjamretan kambuhan. Sepeda motor pelaku yang terparkir di halaman belakang area pertokoan di kawasan Tanah Abang menjadi petunjuk petugas. Di sudut teras pertokoan, petugas mendapati pelaku tengah tertidur lelap. Meski panik dan sempat meronta, pelaku tak mampu berkutik ketika diamankan paksa. Dari dalam tas pelaku didapati 2 buah ponsel yang diduga hasil kejahatan. Selain pelaku berinisial FR, petugas juga berhasil mengamankan kekasihnya berinisial DFN di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Keduanya merupakan pasangan sejoli yang selama ini menjadi buruan petugas kepolisian karena nekat menjamret ponsel milik NH yang berusia 20 tahun yang berprofesi polisi wanita. Korban yang bertugas di Polda Metro Jaya itu kemudian menjadi korban penjamretan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang 2 pekan lalu. Korban sedang memainkan handphone di tempat umum, di mana pelaku inisial FR dan DF naik sepeda motor berboncengan, kemudian merampas handphone korban. Lalu kedua pelaku melarikan diri. Sehubungan dengan kejadian tersebut, tim Buser Presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan serangkaian penyelidikan yang mana diketahui identitas pelaku adalah FR dan DF, yang mana sudah diketahui pelaku diamankan di daerah Bongkahan, Tanah Abang, dan pelaku DF itu diamankan di Pulau Senen, Jakarta Pusat. Kedua pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan jambret handphone milik korban. Hasil keterangan pelaku telah melakukan 4 kali pencurian dengan modus jambret di wilayah hukum Polres Jakarta Pusat. Tersangka DFN mengaku nekat mengikuti jejak sang pacar untuk menjambret lantaran tidak ingin terpisah walau sesaat. Biasanya ponsel hasil rampasan dijual oleh kedua pelaku kepada seorang penadah dan uangnya digunakan untuk menginap di hotel dan makan sehari-hari. Nah, karena saya nggak mau ketinggalan dari dia, Pak. Oh, cinta mati. Ini dia minta maaf. Ini cinta pertama apa cinta keberapa? Nggak tahu. Nggak tahu, udah sering berarti. Udah berapa kali ikut pacar tercinta? Jawab. 3 kali. Uangnya buat apa itu? Buat makan sama orang tua dia, Pak. Akibat perbuatannya, pasangan kekasih yang tengah dimabuk asmara ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Polsek Koja di bawah jajaran Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan patroli skala besar sebagai bagian dari kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada 21 Juni 2025. Patroli yang dimulai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Koja, Kompol Andri Soeharto. Patroli berskala besar ini melibatkan 50 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Pokdar Kamtipmas. Patroli dilaksanakan secara stasioner dan mobile menyusuri sejumlah titik rawan di wilayah Koja. Lokasi-lokasi yang menjadi sasaran patroli meliputi Jalan Kramat Jaya, Jalan Menteng, Waduk Kali Sunter, hingga Pasar Ular Pelumpang yang dikenal sebagai area dengan potensi kerawanan tinggi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kegiatan ini, petugas berhasil mengamankan 5 orang yang diduga melakukan pelanggaran. 1 pria kedapatan menghirup lem ibon, 1 juru parkir liar yang berpotensi menimbulkan keresahan, dan 3 orang pelaku penjualan bensin eceran ilegal.
Penindakan ini merupakan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Kegiatan patroli skala besar Polsek Koja ini berakhir pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung dalam situasi yang aman dan kondusif. Kegiatan ini menjadi wujud keseriusan dan upaya Polri dalam menjaga Kamtibmas khususnya di wilayah Jakarta Utara. Pemirsa, kesigapan dan sinergi aparat keamanan Indonesia kembali diuji saat dugaan ancaman bom kembali memaksa pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV5688 rute Jeddah Muscat Surabaya mendarat darurat di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara pada Sabtu 21 Juni 2025. Berkat respon cepat Polri, TNI dan seluruh petugas bandara, 376 jemaah haji asal Jawa Timur berhasil dievakuasi dengan selamat. Berikut penuturannya. Dapat kami sampaikan rekan-rekan bahwa pada jam 9.00 itu kami menerima laporan dari otoritas bandara ada dugaan ancaman bom terhadap pesawat Saudi Air CV5688 rute Jeddah Muscat Surabaya. Informasinya teror bom. Untuk itu kami diminta bantuan pengamanan terhadap semua kegiatan berupa pengamanan baik keamanan pesawat, kemudian kegiatan pengamanan terhadap penumpang, kru dan sebagainya. Untuk itu kami bersama dengan tim dari otoritas bandara dan Hotel TNI melakukan kegiatan-kegiatan. Yang pertama tentunya pengamanan terhadap semua para penumpang dan kru. Yang alhamdulillah dengan hasil pengecekan kami bersama dengan otoritas semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya tim dari Polda Sumut bersama TNI memberikan pengaman terhadap barang-barang yang ada di pesawat. Itu juga memerlukan ekor dan kuat dan depan juga dengan TNI. Alhamdulillah barang-barang bagasi sudah dilakukan X-ray dan sampai saat ini tidak ditemukan adanya dugaan bom yang menjadi teror di pesawat tersebut. Pemirsa, viral di media sosial, sebuah minibus nekat menerobos 2 gerbang tol tanpa membayar, yakni di gerbang tol Cisalak 1 dan gerbang tol Cimanggis 2 Depok, Jawa Barat. Jajaran Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya meminta kepada pengemudi mobil agar segera menyerahkan diri. Sebuah minibus berwarna putih ini terekam kamera dashboard kendaraan lain ketika menerobos gerbang tol Cisalak 1 Depok, Jawa Barat. Mobil yang diduga dikendarai seorang pria menerobos portal yang telah terbuka dengan cara memepet kendaraan lain di depannya. Tak hanya di gerbang tol Cisalak 1, mobil ini juga menerobos di gerbang tol Cimanggis 2 tanpa membayar dengan cara yang sama. Setelah berhasil melewati portal tanpa membayar, mobil tersebut langsung tancap gas. Kepala Satuan PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danerdong, membenarkan aksi melanggar di ruas tol Cisalak 1 dan Cimanggis 2 yang terjadi pada 16 Juni lalu sekitar pukul 16:39 waktu Indonesia Barat. Bekerja sama dengan Satlantas Polres Depok, pihaknya telah melakukan penyelidikan dan mendapati identitas pemilik kendaraan. Sayangnya kendaraan tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain. Meskipun begitu, petugas meminta kepada pengemudi agar segera menyerahkan diri karena telah melanggar rambu lalu lintas dengan melalaikan kewajibannya membayar saat memasuki jalan tol. Sampai saat ini kita sudah mengetahui identitas dari kendaraan tersebut. Namun demikian untuk di mana saat ini kendaraan tersebut, kami sedang melaksanakan upaya pencarian dan pelacakan. Mengingat kendaraan tersebut ternyata hasil pelacakan sudah dipindah tangankan atau sudah dijual belikan. Pengemudi tersebut melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, yaitu mengenai kewajiban bagi kendaraan yang akan memasuki jalan tol untuk melaksanakan transaksi terlebih dahulu. Untuk itu kepada
pengemudi yang saat itu mengenai tersebut kami himbau supaya bisa menyerahkan diri atau kami melaksanakan upaya-upaya pencarian. Ditlantas Polda Metro Jaya menghimbau kepada para pengguna jalan agar selalu menaati rambu lalu lintas dan berhati-hati ketika berkendara guna menghindari terjadinya kecelakaan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Ketua Umum Bayangkari, Ibu Julianti Sigit Prabowo, melaksanakan gerak jalan santai bersama masyarakat di ajang Car Free Day 22 Juni 2025 Minggu pagi. Lokasinya dimulai dari kawasan Monumen Nasional hingga titik finish Bundaran HI Jakarta Pusat. Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Ketua Umum Bayangkari Ibu Julianti Sigit Prabowo melaksanakan gerak jalan santai bersama masyarakat di ajang Car Free Day 22 Juni 2025 Minggu pagi. Lokasinya dimulai dari kawasan Monumen Nasional hingga titik finish di Bundaran HI Jakarta Pusat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri, serta perwakilan pejabat utama Mabes Polri yang berjalan membaur bersama dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Terlihat ribuan masyarakat memadati area Car Free Day di kawasan Bundaran HI. Mereka antusias mengikuti gerak jalan dan menyaksikan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Polri. Dalam momentum Car Free Day ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung booth-booth yang tersedia. Ia menyempatkan diri singgah di sejumlah booth UMKM masyarakat dan berbincang hangat dengan warga tanpa sekat dan jarak. Di Car Free Day kali ini, Kapolri juga membagikan berbagai souvenir menarik kepada masyarakat, seperti kaos dan tumbler berlogo Hari Bayangkara ke-79. Taruna Akpol juga membagikan bunga dan merchandise lainnya kepada para peserta gerak jalan dan pengunjung Car Free Day. Melalui event ini, Kapolri menunjukkan bahwa Polri bukan sekadar penegak hukum, namun juga hadir sebagai sahabat untuk masyarakat. Dalam setiap langkah, Polri siap menjadi lebih dekat, humanis, dan responsif terhadap aspirasi publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.